bulan yang istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka besar-besaran pintu rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga umat baginda Rasul yang beriman seluruhnya betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan serentak. Alhamdulillah. Karena apa? Panggilannya adalah wahai orang beriman. Yang beriman yang diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Puasa mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Puasa pun termasuk yang diwajibkan. Endingnya apa? Puasa endingnya tidak lain adalah agar supaya bertakwa. Tambah takwanya, tambah takutnya, tambah ibadahnya, tambah syukurnya, tambah ibadahnya, tambah sabarnya, tambah ibadahnya, tambah ikhlasnya, tambah ibadahnya, senang berbagi dan menolong orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini memang ada khususan. Di samping Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, juga Al-Quran sebagai hidayah petunjuk. Dan di mana di penghujungnya apa? Ternyata adalah agar supaya bersyukur. Allah berikan Al-Quran, dan Allah juga beritahukan bahwasanya Al-Quran adalah sebagai hidayah petunjuk bagi manusia, dan khusus sebagai pedoman orang yang beriman, yang bertakwa. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini yang kaitan dengan puasa ada lanjutannya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bil 'allahum yarshudun. Ayat ini menerangkan bila mana seorang hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwasanya aku adalah dekat. Ya, enggak perlu berteriak-teriak, dekat. Makanya kita hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin berjumpa dengan Allah enggak jauh-jauh, dekat. Dimanapun berada kita bisa berdoa, memohon, bisa menyanjung, bisa dimanapun berada, karena Allah itulah dekat, sangat dekat. Bukan berarti jaraknya seperti kita manusia, tapi gambarannya Allah sangat dekat qarib, dekat sekali. Makanya Allah firman-Nya dalam lanjutannya, bila mana seseorang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi idam-idamannya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa di sini kok ada kaitannya dengan permintaan permohonan doa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah pokoknya, tiangnya ibadah. Masya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kaitannya ayat ini, kaitannya adalah berkaitan dengan doa juga. Di bulan Ramadan inilah doa-doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah, karena kita ini manusia yang sangat lemah, wabil khusus menghadapi yaitu hobi kita masing-masing. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa doa di apa itu sangat dianjurkan? Karena doa itu, coba kita lihat dalam Islam, sedikit-sedikit kita disuruh berdoa. Keluar rumah berdoa, kalau nanti kembali juga berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, punya hajat berdoa, hampir, apalagi dengan sholatnya, doanya sangat baik, sangat lengkap. Inilah sehingga baginda Rasul mengatakan doa itu adalah tiangnya, pangkalnya ibadah. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sudah ngasih tahu, falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarshudun. Kalau ingin berdoa, ingin mohon kepadaku dan aku kabulkan, Allah di sini jelas sekali. Falyastajibu li, kita harus taat patuh kepada Allah. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita hentikan.
Harus betul-betul kita juga harus mengabulkan permintaan Allah, menghentikan larangannya. Ini syarat utama. Walistajibu li. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan doa-doaku. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Harus yakin, harus beriman. Doa-doa kita yang kita lantunkan itu sebagai apa? Sebagai invest, yaitu kita tabungan. Suatu saat Allah akan berikan. Mungkin di dunia. Kalau tidak di dunia akan berikan di akhirat. Kalau enggak A dikasih B, kasih C. Kalau enggak menjadi ampunan. Walhasil doa bagi orang yang beriman itu adalah dikabulkan sepanjang tidak buruk sangka, sepanjang tidak ingin disegerakan. Yakinlah doa kita akan dikabulkan dan doa kita adalah sebagai pangkalnya ibadah